Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel NCT Support. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana ketika anggota keluarga Anda itu sedang mengalami gangguan panik atau anxiety disorder. Jadi bukan Anda yang mengalami, tapi anggota keluarga Anda ya. Memang anxiety disorder itu susah dimengerti oleh orang yang tidak mengalami sendiri. Gitu ya. Susah dimengerti oleh orang yang tidak mengalami sendiri. Banyak sekali keluhan yang dirasakan oleh penderita anxiety disorder. Dari setiap hari dia akan mengeluh, setiap hari dia akan berkeluh kesah, setiap hari dia akan merasakan nggak enak rasanya badan itu. Misalnya perut seperti diremas-remas, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian kelingan, sempoyongan, lalu keringat dingin, mual, bahkan bisa muntah seperti itu. Bahkan dia juga untuk beraktivitas sendiri itu susah. Jalan sedikit aja udah sempoyongan, kelingan, mau jatuh, rasanya mau pingsan seperti itu. Keluar rumah juga takut, karena takut pingsan, takut terjadi sesuatu di luar. Cemas itu dirasakan sepanjang hari, tidak berhenti. Dan itu yang menyebabkan dia itu susah untuk beraktivitas, susah untuk bisa menjalani hari-harinya sendirian. Ketika dia berkeluh kesah, itu artinya dia sedang membutuhkan bantuan ya, kepada orang yang bisa diajak komunikasi, misalnya anggota keluarga, kakak, adik, ayah, seperti itu kan, yang terutama keluarga terdekatnya. Kok badan saya seperti ini ya, kok badan saya rasanya nggak enak, bahkan sempat merasa bahwasannya hidupnya itu hampir berakhir atau mau berakhir gitu. Nah, lalu sebagai anggota keluarga yang paling dekat, tentunya Anda hanya bisa menasihati ya, kamu itu sehat, kamu itu normal, nggak ada sakit kata dokter, tapi hanya kamu sendiri yang berpikir negatif terus, justru memberikan judgement atau penilaian bahwasanya kurang berpikir positif, kurang bersyukur, kurang menikmati hidup. Itu mungkin gampang diucapkan oleh orang yang sehat secara mental, tapi buat penderitanya sendiri rasanya setengah mati ya, untuk bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Makanya dia setiap hari berkeluh kesah, setiap hari mengeluh. Nah, sebagai anggota keluarganya mungkin bosan ya di keluhkan setiap hari, mengeluh setiap hari. Bahkan tadi menilai bahwasanya kurang berpikir positif lah, kurang bersyukur lah, seperti itu. Itu membuat keluarga kita yang mengalami anxiety disorder itu semakin down dan putus asa. Padahal dia membutuhkan support dari orang-orang terdekat, karena dia sendiri tidak bisa menjalani hari-harinya itu sendirian gitu. Makanya dia minta tolong sebenarnya, kok saya seperti ini, kok saya keluhannya seperti ini tiap hari gitu. Nah, sebagai anggota keluarga terdekatnya, yang harus Anda lakukan adalah memberikan support, memberikan bantuan, memberikan motivasi kepada dia. Hanya keluarga terdekatlah yang bisa, karena dia tidak mungkin membuka diri atau memberikan mengeluh kepada orang lain, karena dianggapnya akan semakin kamu orang nggak waras seperti itu. Kamu hanya harusnya berpikir positif. Dia akan semakin down ketika diberikan motivasi atau hina seperti itu oleh orang lain, seperti sebuah hinaan, padahal itu sebenarnya motivasi, tapi susah untuk bisa diterima oleh
anxiety karena memang badannya itu rasanya nggak karuan setiap hari. Nah, setiap ada anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan karena anxiety atau panic attack itu, ya dengarkan mereka, jangan berhenti untuk memberikan support karena satu-satunya yang bisa menolong adalah anggota keluarganya sendiri, seperti itu. Ya, tentunya tidak hanya sebuah kata-kata motivasi, tapi pertama tentunya harus diajak dulu berobat dengan benar. Nah, ketika gangguannya itu memang mengacu kepada anxiety disorder atau gangguan psikosomatik, tentunya dokter umum pun biasanya tidak akan bisa menghandle dengan baik, karena dokter umum biasanya hanya mengatasi keluhan-keluhan, misalnya lambungnya yang bermasalah, kemudian cek tensi darahnya yang dicek, dengan gula darahnya dicek. Ketika semuanya normal, tentunya dari dokter itu hanya memberikan pernyataan bahwasanya orang ini sehat, gitu. Dan dinyatakan bahwa pikiran orang ini sehat, tapi gangguannya dari stres atau pikiran, katanya seperti itu. Yang dimaksud oleh dokter umum itu benar sebenarnya dari pikirannya, karena orang dengan gangguan anxiety disorder itu yang diserang adalah dari pikirannya, yaitu dari neurotransmitter di otak, yaitu bagian dari otak yang menyalurkan sinyal dari otak ke bagian tubuh seperti jantung, lambung, kemudian saraf di tubuh seperti saraf simpatik, parasimpatik. Ketika dia error, itu menyebabkan fungsi tubuhnya juga akan error. Makanya terjadi perut seperti diremas-remas, kemudian jantungnya berdegup kencang, kemudian sempoyongan setiap hari, lalu keringat dingin menggigil, badan terasa dingin, pusing, sakit kepala hebat. Itu dirasakan oleh penderita ansi setiap harinya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah memberikan support dorongan untuk bisa berobat ke seorang psikolog dulu untuk mengetahui apakah memang terjadi gangguan cemas dengan screening mental. Lalu ketika diberikan terapi-terapi kognitif masih belum ada perkembangan juga, mungkin harus dirujuk ke psikiater dengan terapi obat-obatan. Biasanya psikiater yang mengerti tentang psikosomatik itu dia akan memberikan obat-obatan untuk membantu memulihkan dirinya sendiri dulu, yaitu untuk menyetabilkan hormon-hormon di otak tadi yang berupa serotonin, itu berupa serotonin, dopamin, kemudian GABA, itu berhubungan dengan cemas. Ketika hormon itu berada di level rendah atau tidak seimbang, maka akan menyebabkan gangguan di otak itu, menyebabkan gangguan cemas atau psikosomatik tadi. Hormon serotonin, dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi dia sebenarnya adalah hormon di otak yang mengatur kebahagiaan, mood, dan pikiran seseorang untuk bisa selalu bahagia, semangat, hormon semangat. Jadi ketika hormon itu berada di level terendah atau nggak stabil gitu ya, atau bahaya itu sedikit juga nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh karena terlalu bersemangat atau maniak. Kalau dopaminnya kebanyakan jadi maniak, kalau dopamin atau serotoninnya rendah bisa depresi atau anxiety. Jadi hormon itu pun harus stabil, seimbang, jadi nanti dia akan memberikan sinyalnya itu bagus gitu ya. Pengobatannya bisa dalam 1 bulan, ketika dilakukan pengobatan dengan benar, biasanya akan memberikan respon yang positif. Biasanya dikasih obat anti cemas, kemudian anti depresi juga. Dua kombinasi itu
diberikan dalam waktu beberapa bulan sampai kadang-kadang ada yang membutuhkan beberapa tahun. Tapi yang paling penting adalah anggota keluarga yang kena anxiety tadi lebih produktif. Jadi 1 bulan pertama itu udah mengalami perubahan besar. Yang takut keluar rumah itu akan keluar rumah dengan percaya diri. Kemudian yang tadinya lemes, nggak mau beraktivitas di kamar, dan takut ini itu, akhirnya bisa beraktivitas kembali dengan pelan-pelan, perlahan, ada perkembangan sedikit-sedikit, kemudian kembali menemukan hidup barunya. Itu biasanya 1 bulan 2 bulan itu sudah ada perkembangan yang bagus. Makanya harus diberikan support dengan benar sampai dia benar-benar bisa menemukan hidupnya kembali, dan harapannya adalah dia bisa produktif, bekerja dengan normal kembali walaupun dia masih dalam masa pengobatan. Nah, nantinya sambil dilakukan terapi-terapi positif, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, pola istirahat, kemudian menjaga stres agar tidak hormonnya itu bisa tidak drop lagi. Itu dilakukan terapi-terapi misalnya dengan pola hidupnya juga ya, pola pikir, menjaga stresnya itu. Hati yang bahagia itu adalah obat. Makanya ketika sedang mengalami dan sedang terapi, usahakan untuk bisa menjaga aktivitasnya juga dari hal-hal yang tidak menyebabkan emosi, tidak menyebabkan bersedih, tidak menyebabkan motivasinya turun. Seperti misalnya meditasi, kemudian lakukan hal-hal di luar rumah, menyatu dengan alam, camping, itu hal-hal yang sangat positif untuk dilakukan oleh penderita anxiety saat sedang melakukan terapi. Dan juga jangan lupa untuk banyak-banyak beribadah dan berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika Allah sudah berkehendak, maka pasien itu akan sembuh kembali seperti sedia kala. Jadi ketika anggota keluarga Anda mengalami anxiety disorder, jangan berikan penilaian negatif kepada dia, tapi berikan support yang maksimal, bahwasanya dia hanya butuh seorang teman, butuh dimotivasi, butuh pendamping, butuh orang yang bisa mengerti dia sendiri. Makanya ajak terapi dengan benar, berikan support, dan jangan membuat dia semakin down. Harus diangkat, harus dituntun agar dia bisa menemukan hidupnya lagi. Itu untuk tips hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.